Halo, assalamualaikum teman-teman. Untuk video kali ini saya share cara menjahit kerah Shanghai ya. Nah, di sini untuk motif lurik. Nah, untuk kerah Shanghai sendiri biasanya digunakan untuk kemeja ataupun baju koko ya teman-teman, ataupun untuk blus-blus wanita. Nah, ini saya kasih jahitan bantu untuk bagian yang ada kain kerasnya atau lapisan kerahnya. Lalu kita kasih tanda untuk bagian tengahnya ya, bagian center. Jangan lupa sisakan kampuh sekitaran 1 cm untuk bagian yang ada kerah kain kerasnya ya. Nah, di sini saya gunting, saya sisakan 1 cm. Kita kasih tanda untuk bagian senternya. Lalu kita satukan untuk bagian pelapisnya ya. Ini pelapisnya saya tambahkan kain vislin supaya nanti jatuhnya rapi ya teman-teman. Ini saya jahit untuk bagian atasnya ya, dijahit, jangan sampai menjahit bagian kain kerasnya ya teman-teman, supaya nanti mudah dibalik. Lalu tinggalkan kampuh sekitaran setengah sentimeter, lalu kita cekris ya teman-teman supaya nanti mudah untuk dibaliknya. Lalu kita kasih jahitan bantu atau jahitan tindis di bagian kampuh ya teman-teman. Ini untuk kampuhnya kita balik atau kita tempel ke bagian pelapis kerahnya. Nah, sebisanya aja ya teman-teman, nggak usah dari ujung. Nah, di sini saya sejatuhnya aja. Kita jahitnya itu sekitaran 1 jarum ya. Jadi kampuhnya kita tempel di bagian yang ada kain vislin ya teman-teman. Lalu kita kasih tanda untuk bagian yang akan ditempel ke pola badan ya. Nah, di sini saya kasih tanda menggunakan pensil. Jadi nanti kita ketahuan ketika menjahit ya. Jadi antara kain yang ada vislin dan juga kerah utamanya itu nanti sama ya teman-teman, biar nanti tidak ada kerutan. Lalu kita jahit dulu untuk bagian batas bahu. Di jahitan bahu saya hadapkan ke bagian pola badan utama depan ya teman-teman. Nah, jadi kita tidurkan ke bagian baju depan ya teman-teman. Dijahit dulu supaya nanti tidak lupa ketika kita menjahit. Jadi nanti antara bagian kerung lengan dan kerung leher itu jatuhnya sama. Kita tempelkan di antara tanda tadi itu kan, kita bagian baju kita tandai di bagian tengah, lalu kerahnya juga kita tandai di bagian tengahnya mana, kita tempelkan. Selanjutnya kita jahit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ketika saya menjahit kerah nanti jadi tidak lebih mudah ya teman-teman untuk pemula cara seperti ini. Nah, di ujung kita jahit. Lah, jangan lupa untuk dijahit mati atau jahit kunci. Lalu kita buat cekrisan untuk supaya nanti lentur ya teman-teman ketika dimasukkan untuk kampuhnya. Ya, ini bagian ujung kita masukkan dengan pinset ya, sebisanya aja. Lalu kita jahit tindis dari bagian luar. Kita jahit tindis atau jahitan stick ya teman-teman. Lalu putar untuk bagian atas kerahnya ya. Di sini saya jahit sekitaran 1 mili lah ya teman-teman, sekitaran 1 tapak jarum aja. Nah, nggak usah diangkat untuk jarumnya supaya tidak geser. Lalu kampuhnya kita masukkan ya, pelan-pelan dirapikan. Nah,
Jadi kampuhnya itu kita masukkan pelan-pelan, lalu dijahitin di sekitaran 1 jarum atau 1 mili ya teman-teman.